Seorang anak pedagang roti. Di balik jendela salah satu kelas sekolah ibtidaiyah bagi santriwati. Dia anak perempuan yang miskin dan cantik, yang sudah memasuki usia sekolah, tetapi dia tidak sekolah karena keadaan ekonomi keluarganya, di mana ayahnya meninggal dan dia mempunyai 3 saudara yang lebih kecil darinya. Dan anak perempuan itu menjual roti untuk membantu ibunya membiayai saudaranya. Suatu hari, seorang guru yang bertakwa soleh masuk mengajar pelajaran matematika di kelas 3. Lalu sang guru bertanya pada murid-muridnya sebuah pertanyaan dan menghususkan bagi siapapun yang bisa menjawabnya, maka akan diberikan hadiah. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lalu dirinya pun dikejutkan dengan seorang anak gadis yang sedang menjual roti. Ia mengangkat tangannya dari arah jendela dan mengacungkan jarinya untuk menjawab. Dan ternyata jawabannya itu benar. Lalu sang guru pun memutuskan untuk membimbingnya dan membiayai semua yang menjadi kewajibannya dari segi kebutuhan sekolah dari upah gajinya. Dan ia meminta kepala sekolah agar menerimanya di sekolah walaupun hanya mendengarkan. Kepala sekolah pun sepakat dan sang guru itu pergi menemui ibunya dan memberitahunya akan hal itu. Dan salah satu saudarinya pun menggantikan jualan rotinya. Setelah beberapa tahun, anak itu menyelesaikan jenjang pendidikan ibtidaiyahnya. Dan dia selalu mendapat juara 1 di antara teman-temannya. Dan hal tersebut terus seperti itu sampai ia pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan di sini, sang guru pun harus berpisah dengan tanah airnya untuk mengajar di daerah Arab. Dan pada saat itu, dikarenakan belum ada telepon di tempat muridnya tersebut, hubungannya pun terputus dengannya selama 12 tahun. Setelah 12 tahun berlalu, sang guru pun kembali lagi ke tanah airnya. Dan setelah 1 hari dia kembali, dia langsung meninggalkan ibu kotanya dan pergi ke desa muridnya tinggal serta bertanya kepada orang-orang di sana tentang dirinya dan keluarganya. Namun orang-orang menyebutkan bahwa keluarga ini telah pergi ke kota semenjak bertahun-tahun dan tidak ada kabar tentang mereka. Sehingga sang guru pun kembali ke tempatnya di kota dengan keadaan sedih. Sampai suatu hari dia merasa kesakitan di lambungnya dan dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit bersama salah satu anaknya. Dan ketika dia duduk di tempat tunggu, tiba-tiba ada seorang dokter perempuan yang cantik menatapnya dengan tatapan rasa rindu. Sehingga sang anak pun bertanya pada ayahnya, barangkali dia mengenalnya. Namun guru itu menjawab bahwa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Setelah sang dokter memperhatikan orang yang sudah beruban rambutnya, dia langsung bergegas menghampirinya lalu memeluknya sambil menangis dengan suara yang membuat semua orang di tempat itu merasa heran. Semuanya menyangka orang ini pasti ayah dari si dokter perempuan tersebut. Dan ketika sang guru merasa heran, sang dokter pun berkata, "Aku anak kecil yang mana engkau menjadi perantara aku untuk masuk sekolah. Dan kamu telah membiayai dari uangmu hingga aku sampai menjadi seperti ini dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku anak yang menjual roti dari belakang jendela. Aku selalu berdoa kepada Allah untukmu agar selalu dalam kebaikan. Juga dalam mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa berbuat baik kepadamu, balaslah dia. Jika engkau tidak mampu, berdoalah untuknya hingga kalian tahu bahwa kalian sudah membalasnya." Lalu sang guru pun menangis dan tidak percaya apa yang telah didengarnya. Dan saking senangnya, rasa sakitnya pun hilang. Kemudian sang dokter pun mengundangnya serta anaknya untuk datang ke rumahnya dan memberitahu ibunya beserta saudaranya kedatangan seorang guru yang bertemu dengan mereka dan menjadi perantara jalan hidup mereka yang telah berubah. Lalu keluarganya pun mengadakan pesta yang sangat meriah untuk menyambut kedatangan sang guru. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ